Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai baterai jenis NiMH. Baterai NiMH yaitu baterai nikel metal hydride. Keunggulan utama dari baterai NiMH ini yaitu kemampuan untuk menyimpan energi dengan baik dan dapat diisi ulang. Ini saya menggunakan charger power rack untuk charger baterai Tamiya saya. Perlu diketahui baterai NiMH ini keunggulannya yaitu kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan baterai yang standar, memungkinkan penggunaan yang lebih lama dalam satu pengisian. Selain itu, baterai NiMH juga memiliki tingkat self discharge yang rendah. Artinya, baterai dapat tetap menyimpan daya dalam jangka waktu yang lama tanpa digunakan. Kelebihan lainnya yang ketiga, kapasitas dari baterai NiMH ini 30-40% lebih tinggi daripada NiCd yang standar. NiCd itu sendiri yaitu nikel kadmium. Perbedaannya dari NiMH dan NiCd yaitu semisal baterai mempunyai kapasitas sisanya 50%, maka untuk baterai NiMH ini bisa dicas, diisi ulang sampai penuh 100%. Untuk yang jenis NiCd semisal masih 50%, baterai harus dihabiskan terlebih dahulu baru bisa dicas sampai 100%. Untuk kelebihan yang keempat yaitu lebih sedikit rentan terhadap efek memori daripada NiCd. NiMH bisa direvitalisasi atau diolah dan didaur ulang. Dan yang kelima, lebih ramah lingkungan karena hanya mengandung racun ringan. Efek memori pada baterai yaitu kondisi di mana baterai kehilangan kapasitasnya untuk menyimpan dan menyalurkan daya secara penuh akibat pengisian berulang sebelum daya habis. Berikut beberapa tips untuk merawat baterai NiMH dengan baik. Pertama, pengisian yang tepat. Pastikan untuk menggunakan charger yang dirancang khusus untuk baterai NiMH. Contohnya power rack, contoh merek lain yaitu SkyRC. Karena saya hanya mempunyai power rack, maka saya akan mereview tentang power rack saja. Hindari penggunaan charger yang tidak cocok karena dapat merusak baterai, bahkan menyebabkan kebakaran atau meledak. Pastikan untuk mengisi baterai hanya dengan tingkat arus yang direkomendasikan sesuai tabel pada baterainya untuk menghindari overcharging. Kedua, penyimpanan yang benar. Ketika tidak digunakan, sebaiknya simpan pada suhu ruangan yang stabil dan kering. Hindari penyimpanan di tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin karena dapat mempengaruhi kinerja baterai. Selain itu, pastikan untuk menyimpan baterai dalam kondisi yang terisi penuh, karena baterai yang kosong dapat mengalami degradasi yang lebih cepat. 3. Hindari over discharging. Over discharging dapat merusak baterai NiMH secara permanen. Jadi pastikan untuk menghindari penggunaan baterai hingga benar-benar kosong atau habis. Beberapa tips untuk memaksimalkan baterai. Pertama, pengisian daya. Pada saat pengisian, gunakan metode pengisian C1,0 atau di bawahnya. C yaitu kapasitas. Contohnya apabila kita mempunyai baterai dengan kapasitas 950 mAh,
maka kita setting di charger kita dengan pengisian daya 950 mAh, maka akan terisi secara penuh dalam waktu 1 jam. Dengan metode ini akan aman dan memastikan pengisian daya secara penuh. Jangan mengisi daya baterai secara berlebihan. Yang kedua, mengenai suhu, simpan baterai NiMH di tempat yang sejuk dan kering dengan suhu ideal antara 15 sampai 25 derajat Celcius. Hindari penyimpanan baterai di tempat yang terlalu panas, seperti di bawah sinar matahari langsung atau di tempat yang terlalu dingin, seperti di dalam freezer. Yang ketiga, kelembapan. Simpan baterai NiMH di tempat dengan kelembapan yang ideal, yaitu 35-65%, atau gunakan wadah kedap uap untuk menjauhkan baterai dari lingkungan yang lembab. Yang keempat, pengisian ulang. Chargerlah baterai ketika kapasitas sudah di titik minimum, yaitu 20-30%. Jangan biarkan baterai terlalu kosong karena akan sulit diisi ulang dan dapat mengurangi masa pakai baterai atau terjadi kerusakan permanen. Kemudian penggunaan pertama atau pada saat beli baru. Baterai NiMH yang baru perlu didaur ulang beberapa kali sebelum mencapai puncak kinerjanya atau kapasitas puncaknya. Pada saat pengisian daya, gunakan metode pengisian diferensial bertahap. Metode ini dapat meningkatkan kapasitas baterai sekitar 6%, yaitu metodenya dengan cara di break-in. Charger Powerrack MHC9000 ini digunakan untuk baterai dengan jenis NICD dan NiMH. Saya selalu menggunakan baterai Fujitsu. Untuk penggunaannya, pastikan untuk yang positifnya berada di atas. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik akan mengakibatkan kebakaran atau ledakan. Pastikan pemilihan tingkat pengisian dan pengosongan yang tepat. Contohnya, untuk Fujitsu yang warna pink 950 mAh, untuk saran pengisian gunakanlah pada pengisian daya 0,3C sampai 1,0C. Jadi misalkan kapasitas baterainya 950 mAh, gunakanlah harus menggunakan 950 mAh juga untuk maksimalnya, dan akan terisi penuh dalam waktu 1 jam atau bisa di bawahnya, di bawah 950 mAh. Perlakuan baterai menurut masa simpan. Pertama, untuk baterai baru perlu gunakan mode break-in ini. Untuk baterai yang disimpan dalam masa waktu 0 sampai 2 minggu atau digunakan secara rutin, gunakanlah charger saja. Untuk yang ketiga, baterai yang digunakan dalam waktu tidak digunakan dalam waktu 2 minggu sampai 3 bulan, gunakanlah refresh and analyze. Untuk baterai yang lebih dari 3 bulan tidak digunakan, maka gunakanlah mode break-in. Untuk baterai baru atau baterai yang disimpan dalam waktu yang lama akan dinonaktifkan secara kimiawi. Dan untuk membentuk atau mengaktifkan baterai ini dengan cara di break-in. Pada siklus break-in ini, baterai dipaksa untuk terisi penuh dengan waktu yang sangat lambat. Menu pada charger Powerrack ini yaitu mode charger, digunakan untuk isi ulang baterai secara cepat tanpa harus menentukan kapasitas baterainya, dengan syarat kondisi baterainya
baik dan selalu digunakan secara rutin. Untuk mode fresh and analyze digunakan untuk mengisi ulang baterai secara cepat. Untuk mode refresh and analyze digunakan ketika baterai kinerjanya sudah menurun. Baterai akan diisi penuh, kemudian istirahat 2 jam, selanjutnya dikosongkan kembali, diistirahatkan, lalu diisi ulang secara penuh. Untuk kecepatan pengisian dan pengosongannya bisa diprogram. Kemudian mode break-in. Mode break-in ini digunakan untuk baterai baru atau baterai yang disimpan lebih dari 3 bulan. Pada mode ini baterai akan diisi selama 16 jam dengan penerapan pengisian daya 0,1 C. 0,1 C yaitu apabila baterai Fujitsu 950 mAh dikalikan 0,1, maka 95 mAh untuk pengisiannya selama 16 jam. Kemudian lanjut diistirahatkan selama 1 jam dan dikosongkan kembali dengan daya 0,2 C. Berarti pengosongan dayanya kalau 0,2 95 kali 2 190 mAh untuk pengosongan dayanya. Setelah itu diistirahatkan kembali dan diisi dengan pengisian daya 0,1 C lagi atau 95 mAh selama 16 jam. Untuk mode break-in ini dapat diselesaikan kurang lebih untuk beberapa hari atau kurang lebih 39 jam atau 45 jam. Pastikan listrik selalu menyala. Apabila di tengah perjalanan break-in mati listrik, pasti proses harus diulang dari awal lagi. Untuk kalian yang tidak mau repot untuk break-in, bisa order di Tokopedia saya. Kemudian untuk mode discharge digunakan untuk mengosongkan kapasitas baterai dengan kecepatan yang dipilih. Apabila kapasitas baterai 950 mAh dengan merek Fujitsu yang pink yang biasa saya gunakan akan dikosongkan, maka untuk settingnya pengosongan daya menggunakan 950 mAh juga dan akan kosong dalam waktu 1 jam. Dan mode cycle digunakan untuk mendaur ulang baterai dengan cara pengisian, pengosongan, kemudian pengisian untuk waktu dapat diprogram dan kecepatannya juga dapat diprogram. Apabila baterai tidak bisa berfungsi baik setelah menggunakan mode semua ini, cas, refresh and analyze, break-in, cycle, maka dapat dilakukan langkah sebagai berikut. Terkhusus untuk baterai yang lama tidak pernah digunakan atau mengalami kerusakan, bisa dicoba dengan metode ini. Pertama, gunakan mode refresh and analyze sebanyak 3 kali sampai hasilnya down. Kemudian gunakan mode break-in 1 kali. Tentunya 2 tahap ini memerlukan waktu yang sangat panjang atau beberapa hari. Apabila ada penambahan daya 10%, lakukan break-in sampai 3 kali agar hasilnya maksimal. Tetapi apabila tidak ada penambahan dayanya, kemungkinan baterai sudah rusak. Sedikit tips, apabila mengisi 2 baterai dengan meletakkan di slot pertama dan slot keempat, akan berefek memberikan pendinginan untuk baterai dan menurunkan suhunya. Demikian video yang bisa saya bagikan untuk kesempatan kali ini.
Untuk yang berminat untuk memesan baterai yang sudah di break-in, bisa kunjungi di Tokopedia saya. Di bawah sudah saya sertakan link di bagian deskripsi untuk ke toko saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.